Di Kecamatan Longpahangai, keunggulan dalam gotong royong juga tampak di semua kampung. Salah satunya adalah di Kampung Longpaka. Untuk gotong royong di kampung ini bukan hanya dilakukan oleh kaum Adam, tetapi kaum Hawa pun tidak mau ketinggalan. Terlihat puluhan perempuan bergotong royong untuk membuka lahan di pinggiran kampung agar ditanami aneka sayur mayur. Menurut Kepala Kampung Longpaka, Yakobus Tingangkoen, gotong royong oleh warga kampungnya telah diterapkan sejak nenek moyang mereka, sehingga kegiatan ini seolah sudah menjadi tradisi. Di Kampung Longpaka juga, ibu-ibu memproduksi gendongan balita, membuat seraung, dan menghias seraung dengan manik. Di Longpaka ini banyak perencanaan yang ingin kita kembangkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Pertama, memang sekarang ini sudah kita kembangkan kakao. Pada tahun ini kita sudah mulai dengan tanaman kopi dan tebu. Mengapa kami ingin meningkatkan potensi ini? Karena ini sudah sebenarnya turun-temurun sudah dikerjakan oleh masyarakat di sini. Kami ingin membangkit lagi potensi yang sudah istilahnya sudah dilupakan oleh masyarakat, dan kita angkat kembali bahwa dengan tebu ini, dengan kopi ini, masyarakat bisa meningkatkan ekonominya. Nah, selama ini kita sudah menggunakan dana untuk pembangunan infrastruktur untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, ke depan kita mengarahkan ke pertanian, peningkatan sumber daya manusia dan lain sebagainya yang dibutuhkan di tempat kita di sini. Sedangkan di Kampung Lolonuk Baru pun tak mau ketinggalan dalam hal pengembangan ekonomi lokal. Di antaranya dengan mempertahankan sekaligus memajukan produksi warga setempat berupa gula tebu yang dikemas dengan daun sehingga sekilas mirip gula merah dari nira. Menurut Kepala Kampung Longlunuk Hendrikus Juk, gula tersebut sudah sejak ratusan tahun lalu diproduksi masyarakat setempat. Karena pada zaman dahulu, warga tidak pernah bergantung pasokan dari daerah lain dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Di antaranya adalah kebutuhan gula. Namun seiring kemudahan akses transportasi speedboat maupun longboat dewasa ini, kemudahan warga memilih membeli kebutuhan pangan dari daerah hilir sungai. Hal inilah yang kemudian masyarakat seolah bergantung pasokan pangan dari hilir tanpa disadari dan akhirnya tergantung pada daerah lain. Hal ini tentu saja membahayakan bagi warga setempat, karena suatu ketika air sungai Mahakam mengecil dan tidak bisa dilintasi kendaraan sungai, tentu saja berakibat pada pasokan pangan yang tidak sampai. Hendrikus Juk ingin membangkitkan semangat penduduk untuk kembali tidak tergantung gula dari luar. Jika ini berhasil, selanjutnya akan melangkah pada swasembada berbagai komoditas pangan lainnya. Untuk itu, bersama kelompok tani dan pihak terkait, tahun ini telah dimusyawarahkan dan dianggarkan pengembangan lahan tebu dan pembelian mesin pemeras tebu. Pelaku usaha mikro yang selama ini rutin mencetak gula tebu terus didorong memproduksi gula tebu dalam jumlah lebih banyak lagi agar konsumennya bukan hanya dari kampung maupun lokal kabupaten, tapi gula tersebut bisa dijual hingga keluar daerah. Di Kampung Longlunuk Baru ini khususnya, memang pada kurang lebih tahun 70-an masyarakat sebenarnya menanam tebu itu secara massal. Kemudian memasuki tahun 80 bergeserlah pola pikir masyarakat hingga yang berminat menanam tebu itu sudah mulai kurang. Tetapi mudah-mudahan dengan adanya perhatian pemerintah baik melalui dinas terkait maupun dengan perhatian pemerintah kampung sekarang dengan bisa memberikan bantuan anggaran,
mudah-mudahan masyarakat ke depan bisa semangat dan sadar untuk menanam tebu yang ada di masyarakat itu sendiri. Itu yang harapan kita ke depan. Kalau dulu sih karena dengan keterbatasan sembako yang masuk ke kampung, memang untuk mengolah gula tebu sebenarnya hampir seluruh masyarakat, bukan seluruh rumah tapi seluruh masyarakat yang ada, yang memang tidak ada jalan lain hanya mengharap dari gula tebu. Ya kalau untuk sekarang yaitu tadi bahwa yang masih menanam itu sangat kecil. Nah kalau terkait yang membuat gula tebu, kebetulan ada sebagian dari pribadi masyarakat atau kelompok kecil masyarakat yang sudah menanam atau membuat gula tebu, termasuk juga dari kelompok PKK kampung juga ada menanam, bahkan program mereka ke depan mereka akan menanam dalam luasan yang luas. Saat tim membuat video dokumenter mencoba meracik kopi produksi Long Krio dan gula tebu produksi Long Lunuk Baru, hasilnya sungguh luar biasa nikmat. Rasa kopi murni hasil tumbukan yang dipadukan dengan racikan tangan gula tebu menghasilkan rasa manis, gurih, dan rasa khas kopinya. Ini adalah proses pembuatan air gula tradisional. Nah, air gula ini setelah diperas nanti akan dimasak, kemudian menjadi gula tebu. Ini nanti akan dicetak secara alami menggunakan daun-daun khas ini untuk kemudian dijual, baik dijual untuk warga kampung lokal Long Lunuk Baru ini maupun ke kampung lain, bahkan bisa ke luar daerah tergantung permintaan. Ini kegiatan penggilingan tebu secara manual seperti ini sejak kapan dilaksanakan, Bu? Oh, sejak awal itu. Ya, tahun berapa? Lama, dari nenek-nenek moyang kita dulu. Sudah sejak dulu ya? Iya, kita pakai ini. Bahkan kita giling gini, kita rebus, kita minum. Kalau penggilingan ini berapa kali satu bulan? Ini tergantung ibu-ibu yang ada tebu. Digiling. Tidak tentu waktunya, Bu, ya? Nggak tentu juga waktunya. Kalau untuk setiap kali penggilingan ini berapa dapat banyaknya, Bu? Kadang-kadang mencapai satu kaleng kue yang kongguan itu biskuit. Ya, sampai situ sampahnya ada yang 2 kaleng. Tergantung ini tebunya banyak. Pak, tergantung waktu kita masak di panci itu. Ada ibu-ibu yang biasa banyak gula itu hasilnya itu. Itu enggak tergantung itu. Ya. Apa aja kegiatan sehari-harinya, Bu? Kegiatannya kebun kakao, baladang, kebun sayur, kebun tebu juga. Sudah sering, Bu, buat seperti ini? Ya sering. Tiap tahun kita tanam sayur-sayuran. Kalau untuk kebun tebunya Ibu punya sendiri, Bu? Ada, tapi belum mencukupi setengah hektar. Kalau hasil tebu ini bisa enggak untuk mencukupi kebutuhan di rumah untuk gulanya, Bu? Ini enggak mencukupi karena tiap hari kita minum. Kadang-kadang kita kalau makan nasi kan kita makan nasi sudah dari nenek moyang, nenek kakek dulu.
Jadi orang di sini konsumsinya gula tebu, Bu ya? Iya, Cukup nggak untuk satu kampung nih, Bu? enggak. Kalau satu kali begini giling begini enggak cukup ya. Cukup ya. Kebutuhan keluarga. Ada nggak stok di rumah lagi, Bu? Yang sudah jadi? Ada, Bu? Ada sedikit. Jadi kalau mau habis di rumah mulai lagi. Giling lagi. Iya. Berapa lama biasanya, Bu, buatnya, Bu? Satu hari tergantung banyaknya kita ambil. Bisa nggak dipakai untuk bahan-bahan yang lain seperti bikin kue, Bisa. untuk masak, nak? Bisa aja ada. Kalau ada kue yang kita mau bikin gula tebu.